Di dalam video kali ini, saya akan melakukan praktikum pembuatan diagram siklus Born-Haber. Dengan alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada lem, gunting, spidol, pensil, dan penggaris. Kemudian ada kertas berwarna, ada kertas karton, dan yang terakhir ada kardus. Terlebih dahulu. Yang pertama, kita tempelkan kertas karton pada kardus yang telah disiapkan. Kemudian bentuk pola panah, pola kotak, dan pola rumus. Lalu kita potong-potong pola tersebut. Kemudian tulislah rumus-rumus sesuai pola yang telah kita potong tadi. Dan yang terakhir, setelah menuliskan rumus pada pola, kita akan menempelkan pola-pola tersebut ke dalam kertas karton yang telah kita siapkan tadi untuk membentuk diagram siklus Born-Haber. Siklus Born-Haber merupakan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis energi reaksi. Pada siklus Born-Haber menghubungkan energi gizi, afinitas elektron, dan sifat-sifat atom serta molekul lain. Pada diagram siklus Born-Haber terdapat panah yang menunjukkan arah ke atas dan arah ke bawah. Panah arah ke atas menunjukkan reaksi yang terjadi adalah reaksi endoterm, dan arah panah yang ke bawah menunjukkan reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Pembentukan senyawa ionik pada umumnya mengikuti siklus Born-Haber, seperti pada contoh pembentukan natrium klorida dari ion Na+ dan Cl-. Logam M padat diubah menjadi gas. Pada proses ini diperlukan energi sublimasi. Logam M dalam fase gas selanjutnya berubah menjadi ion M+. Pada proses diperlukan ionization energi atau energi ionisasi. Gas X2 pecah atau didisosiasi menjadi X. Pada proses ini diperlukan energi disosiasi. Gas klor kemudian terion menjadi X. Pada proses ini dipanaskan energi berupa afinitas elektron. Pada tahap akhir, ion M+ dan X- membentuk MX. Pada proses ini dihasilkan berupa energi gizi sebesar U. Dapat dihitung dengan rumus hukum Hess. Delta HF sama dengan delta H sublimasi ditambah ionization energi atau energi ionisasi ditambah delta H disosiasi ditambah elektron affinity atau afinitas elektron ditambah U atau lattice energi atau energi gizi. Pertama, kita buat polanya dulu pada kertas karton, yaitu ada pola kotak, pola petunjuk, dan pola untuk rumus. Setelah polanya jadi, kemudian kita potong pola-pola tersebut bisa menggunakan gunting atau cutter. Nah, ini adalah diagram siklus Born-Haber untuk Al2O3 yang sudah jadinya. Di sini saya akan menjelaskan diagram siklus Born-Haber untuk Al2O3. Pertama, Al2O3 itu diuraikan menjadi Al2Al dalam bentuk solid ditambah 3/2 O2 dalam bentuk gas. Kemudian
2Al dalam bentuk solid mengalami sublimasi menjadi 2Al dalam bentuk gas, sehingga persamaannya menjadi 2Al dalam bentuk gas ditambah 3/2 O2 dalam bentuk gas. Kemudian 3/2 O2 dalam bentuk gas mengalami disosiasi menjadi 3O dalam bentuk gas, sehingga persamaannya menjadi 2Al dalam bentuk gas ditambah 3O dalam bentuk gas. Dari reaksi ini mengalami ionisasi menjadi 2Al plus dalam bentuk gas ditambah 3O dalam bentuk gas ditambah 2 elektron. Terus mengalami energi ionisasi menjadi 2Al plus dalam bentuk gas ditambah 3O dalam bentuk gas ditambah 4 elektron. Terus mengalami perubahan energi ionisasi menjadi 2Al 3 plus dalam bentuk plus tambah 3. Kan saya Sulistiawati 3O dengan NIM 4201 Pada praktikum kali ini saya akan melakukan langkah kerja atau cara pembuatan alat peraga stoikiometri linear. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada 2 plastisin atau malam dengan warna yang berbeda, lalu ada gunting, kemudian ada pisau, bisa juga diganti dengan cutter, lalu ada styrofoam atau dapat diganti dengan busa. Nah, styrofoam ini nanti akan kita gunakan untuk menancapkan linearnya. Lalu ada tusuk sate atau bisa diganti dengan lidi atau tusuk gigi. Kemudian ada spidol dan kertas kosong yang akan kita gunakan untuk menulis nama stoikiometrinya. Nah, langkah yang saya lakukan yang pertama yaitu memotong malam atau plastisin menjadi 2 bagian. Setelah itu memotong plastisin atau malam yang akan dijadikan inti atom 3/4 bagian. Nah, setelah dipotong, plastisin akan dibuat menjadi bulatan. Setelah semua plastisin menjadi bulat, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian saya akan memotong tusuk sate ini menjadi 2 cm dan saya memerlukannya 2 bagian. Setelah terpotong menjadi 2, langkah selanjutnya yaitu membentuk stoikiometri linear. Setelah menjadi stoikiometri linear, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan langkah selanjutnya kita akan membuat nama dengan menggunakan spidol. Setelah terbentuk nama linear, kita akan memasangkannya di styrofoam. Untuk memasangnya sendiri bisa menggunakan solasi, tetapi saya akan menggunakan tusuk sate saja. Untuk langkah selanjutnya yaitu menancapkan linear ini ke styrofoam. Inilah hasil akhir dari membuat alat peraga stoikiometri linear.
Perkenalkan, nama saya Rahmatika Ciroviana dengan NIM 4201421011. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang langkah kerja atau cara pembuatan dari alat peraga struktur geometri trigonal. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah plastisin atau malam yang memiliki warna yang berbeda, yang kedua adalah tusuk gigi, yang ketiga adalah cutter, yang keempat adalah gunting, yang kelima adalah spidol dan kertas kosong berwarna putih untuk memberikan nama struktur geometri, dan yang terakhir adalah gabus atau styrofoam untuk menancapkan struktur geometri yang telah jadi nanti. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membagi plastisin menjadi 3 bagian. Langkah yang kedua, saya akan memotong 3/4 bagian dari plastisin yang kedua untuk dijadikan sebagai inti atom. Setelah plastisin sudah terpotong atau terbagi rata, selanjutnya kita akan membulatkan atau membentuk bulat plastisin yang sudah terpotong tadi. Jika sudah bulat seperti ini, kita simpan terlebih dahulu, lalu kita akan menyusunnya nanti. Ulangi langkah membentuk bulat ini hingga ada 4 bulatan untuk dijadikan sebagai struktur geometri trigonal. Setelah sudah terbentuk 4 bulatan-bulatan dari plastisin tadi sebagai pengganti dari atom, kita akan memasangkan antara inti atom atau pusat atom dengan atom-atom atau elektron-elektron yang mengelilinginya, yang akan dipasangkan dengan tusuk gigi yang sudah dibagi menjadi 2 bagian setiap tusuk giginya. Kita akan memasangkannya sesuai dengan struktur geometri. Nah, nanti akan menjadi struktur geometri untuk trigonal planar seperti ini. Selanjutnya kita simpan ini terlebih dahulu dan kita akan merancang untuk gabus atau styrofoam yang akan menjadi tempat untuk menancapkan. Setelah selesai menuliskan nama struktur geometri yang saya buat, yaitu struktur geometri trigonal, sekarang saya akan menempelkan nama tersebut di depan styrofoam atau gabus yang telah saya siapkan sebelumnya. Setelah terpasang seperti ini, selanjutnya kita akan memasang struktur geometri buatan, yaitu struktur geometri trigonal ke atas gabus yang sudah diberi nama struktur geometri trigonal. Nah, ini adalah hasil akhir dari praktikum membuat alat peraga struktur geometri trigonal.